Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fabi Al-Faik dari PBA semester 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran yang kemarin saya observasi. Itu adalah di MTS Madrasah Tsanawiyah Khulafaur Rasyidin. Oke, baiklah teman-teman, inilah hasil observasi saya. Oke, ya. Rancangan pelaksanaan pembelajaran magang 1. Oke. Dia dilampu oleh dosen Ibu Deli Mujahidah, SAG, ST, MSI. Kata pengantar. Oke. Ya, puji syukur kita ataskan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita karunia-Nya sehingga saya telah selesai dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ibu Deli. Kemudian pendahuluan. Observasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam mengetahui bagaimana cara mengajar baik. Dalam hal ini, saya selaku mahasiswa PBA melakukan observasi di MTS Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi tugas mata kuliah yang dengan bentuk laporan observasi pembelajaran. Oke. Kemudian rumus masalah, bagaimana gambaran umum lokasi observasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana narasi aspek pengamatan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dokumentasi kegiatan observasi tersebut. Oke. Selanjutnya, tujuan kegiatan observasi ini adalah untuk melakukan pengamatan kegiatan pembelajaran bahasa Arab yang ada di kelas 7 khususnya di MTS Khulafaur Rasyidin ini, dan mendeskripsikan hasil observasi yang dilakukan, dan tidak berhenti sampai di sini aja. Hasil observasi dianalisis dengan cara mengidentifikasi jenis strategi, metode, dan model belajar apa yang diaplikasikan oleh guru tersebut dalam mengajarkan pembelajaran yang diampunya. Dan observasi ini dilakukan berlangsung 1 kali pertemuan. Oke, pembahasan, masuk ke pembahasan. Gambaran umum lokasi tersebut itu Pondok Pesantren Khulafaur Rasyidin di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh Syekh Ramadan. Di pondok tersebut didirikan oleh Syekh Ramadan bin Muhammad bin Abdul Rahim pada tahun 1998 atas tuntunan masyarakat Pontianak dan sekitarnya. Maka berdirilah di atas tanah wakaf Ibu Hajah Nurifah Gombang dan Bapak Gombang Pinjung untuk mengembangkan pendidikan terpadu antara pelajaran agama yang merujuk kepada kitab-kitab kontemporer dan materi pembelajaran umum yang setara dengan SMP dan SMA. Kemudian letak geografisnya bisa dilihat, letak geografisnya latitude strip 0.1010, longitude 109.3826 yang sangat strategis oleh di Jalan Arteri Supadio, tepatnya di kilometer 9,3 dekat dengan Bandara Supadio, dekat dengan juga perkantoran pemerintah kabupaten dan pusat pembelanjaan yang di depan Indogrosir, ya. Dan mulai berkembang dari tahun ke tahun sehingga semakin meningkat dan modern baik kualitas maupun kuantitas. Para santri yang menuntut ilmu di pesantren wajib menetap atau bermukim di pesantren tersebut. Adapun lokasi ruang belajar dan asrama putra dan putri itu terpisah. Asal para santri mayoritas dari daerah sekitarnya dan juga daerah-daerah seluruh Kalimantan Barat. Awalnya itu ada 18 santri. Kemudian pesantren tersebut membuka formal tingkat menengah di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu Madrasah Tsanawiyah pada dengan nomor statistik 2126 10 20 50 52. Oke.
visinya terwujudnya peserta didik Madrasah Sanawiyah Khulafaur Rasyidin yang beriman, berakhlak karimah dan unggul dalam prestasi. Kemudian misinya ialah mengkaji dan memperdalam Al-Quran dan hadis untuk mempersiapkan generasi muslim yang berkualitas. Kemudian membudayakan aktif berbahasa Arab dan Inggris dalam percakapan sehari-hari. Kemudian meningkatkan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas hasil ujian. Kemudian mengimplementasikan ilmu yang diperoleh ke masyarakat dan lingkungan dengan dijiwai semangat ajaran Islam. Kemudian tujuannya adalah menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang. Dan seterusnya. Dan ini adalah foto ketika menganalisis di kelas tersebut. Kemudian yang ini adalah guru, saya foto dengan guru yang mengajar mengampu pembelajaran bahasa Arab kelas 7. Kemudian itu tadi pada hari Senin foto bersama guru bahasa Arab, sekaligus beliau adalah guru TU di MTS Khulafaur Rasyidin. Ini adalah kitab-kitabnya yang diajarkan. Kitab bahasa Arab, buku paketnya ada 1, 2, 3, 4. Nih. Kemudian hari Selasa saya berfoto dengan santri-santri tersebut. Ini rata-rata ini santri MTS. Yang aliyah juga ada, tapi 2 orang di samping kiri saya. Kemudian dan yang ini sebelumnya, ini adalah Ibu Waka Kurikulum. Saya mewawancarai beliau serta foto bersama dengan beliau. Beliau adalah Waka Kurikulum di pondok tersebut. Kemudian selanjutnya ini Ibu Waka Kesiswaan. Ibu Waka Kesiswaan. Kemudian ini adalah Ibu BK di TS tersebut. Selain itu saya juga mewawancari beliau. Kemudian selanjutnya adalah tempat atau waktu pelaksanaan kegiatan observasi. Observasi ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Khulafaur Rasyidin yang beralamat di Jalan Arteri Supadio. Observasi dilakukan pada hari Selasa 15 Desember 2020 pada jam pelajaran ke-1 sampai 2, yaitu pukul 9.30 sampai 10.50. Dalam satu kali tatap muka adalah 2 jam pelajaran. Aspek-aspek yang berkaitan dengan observasi, guru pengampunya adalah Muhammad Thohir SPDI. Mata pelajaran bahasa Arab. Sebelum dan sesudah kegiatan observasi kelas, observer juga melakukan wawancara dengan guru pengampu tersebut. Tadi sudah saya wawancara beliau, kemudian foto bersama, dan beliau juga menunjukkan buku-buku yang diajarkan beliau kepada anak-anak madrasah sanawiyah tersebut. Disebutkan pula bahwa setiap siswa pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menangkap mata pelajaran bahasa Arab, dengan memberikan perhatian lebih kepada yang lambat dalam menangkap materi dan mengasahkan kepada siswa yang cepat menangkap, sehingga siswa dapat menguasai indikator dan kompetensi pembelajaran. Kemudian ada itu yang tadi adalah kelebihannya dan kekurangan. Kemudian kesulitan atau hambatan. Kesulitan yang saya lihat saat mewawancari guru dan mengenai pembelajaran di kelas tersebut adalah sulitnya mengajari yang notabene masih kesulitan membaca kalimat Arab, yang masih Arabnya terbata-bata, ngajinya kurang, serta ketidakseimbangan antara pelajaran yang diajari di pondok pesantren diniyah dan pembelajaran yang diajarkan di MTS. Jadi ada jam pagi jam 7 sampai jam 9 itu ada pelajaran pondok, pelajaran diniyah. Nanti jam 9.30 nanti masuk untuk pembelajaran umum.
MTS. Jadi tidak seimbang antara pembelajaran tersebut, tidak sama. Kemudian dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di pondok tersebut, MTS tersebut. Yang pertama adalah pramuka, dan saya juga memperhatikan kebetulan ini di hari Sabtu sorenya, karena di Sabtu sore ada kegiatan pramuka, jadi saya ikut juga melihat mereka. Kemudian ini adalah kegiatan muhadharah malamnya, malam muhadharah pada hari Rabu malam dan Sabtu malam, tepatnya malam Minggu diadakan muhadharah. Jadi satu minggu itu 2 kali muhadharah atau belajar bahasa pidato. Kemudian yang selanjutnya itu selawatan, dan selawatan ini diadakan ketika malam Jumat. Kemudian futsal di sore hari. Kemudian senam pagi ini pada waktu Minggu pagi, setelah mereka belajar kosakata bahasa Arab, belajar kosakata bahasa Arab di pagi hari setelah subuh, untuk sebagai penunjang mereka belajar dalam bahasa Arab di kelas. Oke, ini baca doa sebelum belajar pagi. Kemudian ini pembelajaran kosakata dan narasi aspek-aspek belajar siswa. Oke, aspeknya pelajaran, aspek proses pembelajaran guru, aspek yang diamati, kemudian catatan observasi tersebut. Oke, dan penutup terakhir adalah saran. Oke, terima kasih. Ini saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.